Mengapa ada Nur Muhammad? Mengapa ada malaikat? Dan malaikat itu ada yang diciptakan dari unsur cahaya, ada juga malaikat yang diciptakan dari unsur api. Kemudian ada surga, ada neraka. Tetapi juga ada dunia dengan segala kehidupannya. Padahal dunia itu akan hancur atau dihancurkan. Kemudian ada penciptaan makhluk yang namanya Adam. Ada kematian, ada alam barzah, dan ada hisapan yang membuat akhirnya kembali ke rencana awal, yaitu alam yang kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan memanjatkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan berselawat kepada junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya, di mana pertanyaan ini sudah merupakan pertanyaan yang ada sejak zaman dahulu, karena ini merupakan cerita yang digulirkan oleh Sang Pencipta. Pertanyaan itu adalah, mengapa ada Nur Muhammad? Mengapa ada malaikat? Dan malaikat itu ada yang diciptakan dari unsur cahaya, ada juga malaikat yang diciptakan dari unsur api. Kemudian ada surga, ada neraka. Tetapi juga ada dunia dengan segala kehidupannya. Padahal dunia itu akan hancur atau dihancurkan. Kemudian ada penciptaan makhluk yang namanya Adam. Ada kematian, ada alam barzah, dan ada hisapan yang membuat akhirnya kembali ke rencana awal, yaitu alam yang kekal. Terkisah pada buku Tajul Muluk bahwasanya awal kejadian itu adalah ketika Allah ingin dikenal dan ingin dipuji, maka Allah menciptakan sifatnya yang dia beri nama Ahmad. Kemudian Ahmad tersebut melakukan penilikan terhadap dirinya. Hasil dari penilikannya muncullah alam ruh. Kemudian sesudah ada alam ruh, Allah mulai menciptakan dari Nur Muhammad itu berupa malaikat yang diciptakan dari unsur cahaya. Kemudian dari unsur cahaya tersebut muncullah percikan api, dan Allah juga menciptakan makhluk di unsur api tersebut, yaitu malaikat. Lantas sesudah terjadinya penciptaan dari unsur yang tidak ada menjadi ada, maka Allah menciptakan satu alam yang namanya alam surga dan alam neraka. Dari sana Allah menciptakan sebuah alam lagi, di mana alam tersebut adalah alam tipuan yang namanya dunia dengan segala isinya. Inilah desain yang sangat terencana, desain besar yang sangat terencana sekali. Sang Maha Pencipta berencana membuat suatu makhluk, di mana makhluk tersebut nantinya akan menjadi makhluk yang kekal. Namun sebelum pencapaian makhluk kekal tersebut, dia harus diuji dahulu, karena dia akan dipilah menjadi dua unsur atau menjadi dua kabilah. Kabilah pertama dia akan penghuni surga, dan kabilah kedua dia akan menjadi penghuni neraka.
kekal selama-lamanya. Dasarnya adalah bahwa Sang Maha Pencipta ingin dikenal dan ingin dipuja. Yang lucunya sekali, sebuah desain yang sangat besar ini adalah pemilahan dari kubu-kubu yang awalnya adalah satu kubu pada kondisi tempat yang sama, dan dia dengan kesadaran sendiri di tempat nyata, yaitu alam sementara. Penghuni tersebut memilih dengan kesadarannya sendiri kemana dia mau, dan itu memang direncanakan oleh Allah dengan kesadaran dari sang yang dicipta kemana dia mau pergi. Dalam riwayat banyak diceritakan setelah Nur Muhammad itu ada, kemudian Allah menciptakan malaikat, dan Allah juga menciptakan surga, neraka, menciptakan kehidupan dunia. Lantas Allah memerintahkan malaikat untuk menciptakan makhluk yang namanya Adam. Dari Adam Allah juga menciptakan temannya Adam, yaitu Hawa. Kemudian Allah memberi satu larangan kepada Adam. Bahkan sebelumnya juga Allah juga sudah memberikan sebuah peringatan kepada para malaikat, di mana ketika Adam sesudah diciptakan dengan segala kepintarannya, maka Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Malaikat yang dari cahaya itu mau sujud kepada Adam, tetapi malaikat yang dari api tidak mau sujud, dia ingkar. Maka diberilah dia gelar iblis, dan dari seluruh keturunannya nanti dia akan menjadi musuh Adam. Di sini dapat kita ambil garis tengahnya, bahwasanya api tidak mungkin bisa berteman dengan tanah, tetapi cahaya bisa berteman dengan tanah. Setelah Adam diciptakan, dia tinggal di surga bersama Hawa, dan Allah sendiri telah pula memberikan rambu-rambu kepada Adam agar jangan memakan buah kehidupan, yaitu buah kuldi. Tetapi karena Adam itu diciptakan punya rasa keinginan, punya rasa ingin tahu, ingin merasakan, dan segala sifat-sifat yang ada pada sifat api juga ada pada dia. Karena Adam itu diciptakan ada unsur api dan ada unsur cahaya. Dia diciptakan dari tanah, di mana tanah tadi bisa menyerap cahaya dan juga bisa menyerap api. Kesempatan ini digunakan oleh malaikat yang terkutuk, yaitu iblis, untuk menggoda Adam, karena dia tahu kelemahan manusia adalah rasa ingin tahu yang tinggi, yaitu nafsu. Nafsunya yang ingin tahu, ingin merasakan. Akhirnya Adam terpedaya dan dia memakan buah pertumbuhan. Karena surga adalah tempat yang kekal, di sana tidak ada yang namanya pertumbuhan, karena pertumbuhan itu dari kecil ke besar, dan dari besar kemudian akan layu, tua, mati, dan tumbuh kembali. Jadi tidak ada pertumbuhan di surga, yang ada adalah kekekalan. Sementara di dalam tubuh Adam, karena dia sudah memakan zat dari zat pertumbuhan, maka dia tidak bisa tinggal lagi di surga. Dia harus pergi menerima hukuman, yaitu ke dunia. Dia harus pergi ke dunia, di mana dunia adalah alam yang dibuat untuk dihancurkan kembali nantinya. Itu skenario yang sangat besar sekali dan sangat terencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirnya Adam turun ke dunia dengan segala aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Seandainya dia ingin atau memang nanti akan kembali lagi, dia nanti akan kembali lagi ke alam kekal. Pasti dia akan kembali ke alam kekal, karena dunia tempat dia tinggal adalah sementara. Maka dia diberi tanda dengan jalan alat kelaminnya disunat, karena sesudah dia sampai ke dunia sebagaimana manusia yang dilahirkan, dia lupa akan janji karena terpedaya oleh kehidupan dunia, lupa bahwasanya dia akan kembali ke tempat yang kekal, di mana asal mula dia. Maka Adam disunat, demikian juga Hawa juga disunat. Tetapi kelahiran dari keturunan-keturunan Adam itu tidak disunat. Kewajiban daripada Adamlah untuk menyunatnya. Atau kewajiban daripada generasi selanjutnya untuk melakukan sunatan tersebut, karena itu hanyalah sebagai pertanda bahwasanya manusia bukan tempatnya di bumi ini, bukan di dunia ini. Dunia ini hanya sementara dan akan kita tinggalkan. Maka Tuhan memberi contoh atau memberi tanda untuk kita agar berjaga-jaga. Karena apa? Karena nanti sesudah kita kembali ke alam kekekalan, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih. Terserah kita mau milih yang mana, dan Tuhan tidak mengintervensi kemana pilihan kita. Tuhan memberi dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Apabila anak cucu Adam itu berbuat kebaikan, maka tempatnya kembali ke surga dengan kekekalannya, dan dia akan memakan. Ya, ingat, dia memakan. Anak cucu Adam tersebut akan memakan hasil dari surga itu dengan kekal. Dan apabila anak cucu Adam tersebut dia memilih untuk berbuat yang tidak baik, seperti apa yang dilakukan oleh iblis, mengikuti apa yang dikehendaki oleh iblis, maka dia akan dilumat, akan dimakan oleh neraka. Jadi sifatnya di sini adalah kalau anak Adam tersebut ke surga, maka dia memakan. Tapi apabila dia memilih untuk ke neraka, maka dia dimakan. Ini dua jalan yang diberikan oleh Allah kepada anak cucu Adam. Silakan pilih, terserah mau yang mana. Makanya di dalam kitab yang dibawakan oleh
para nabi sebagai utusan Allah, bahwasanya surga itu adalah sesuatu yang sangat subur dan neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Setelah berbagai cara dilakukan oleh para utusan Allah untuk membuktikan bahwasanya alam kekal itu ada dengan sesuatu yang sangat-sangat dahsyat sekali, yaitu seperti hari Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad yang diutus ke bumi pergi ke langit hanya dalam waktu sekian jam, tidak sampai 1 malam dia pergi ke langit. Dalam perjalanan dia pergi ke langit, dia diamanatkan oleh para pendahulu-pendahulunya seperti yang dikemukakan oleh seorang nabi untuk menyampaikan pesan, sampaikan kepada umatmu ya Muhammad bahwasanya surga itu tanahnya subur, suasananya makmur, dan kemudian juga dikatakan bahwasanya neraka itu adalah tempat azab yang sangat pedih. Itu suatu pertanda, tanda akhir dari skenario ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW selesai tugasnya di muka bumi, dan bumi pun akan segera dihabisi, yaitu akhir zaman sudah mulai datang. Sebelum meninggal, dia selalu mengingatkan kepada umat-umatnya. Dia meminta kepada Tuhan agar tolong selamatkan umatnya, yaitu ummati, 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 aqimus shalah, ummati, ummati, aqimus shalah, aqimus shalah. Kenapa alam barzah itu ada? Karena masa hancurnya dunia itu tidak diketahui kapan. Cuma dia pasti hancur. Karena apa? Karena seluruh ruh yang diciptakan itu akan dilahirkan terlebih dahulu, akan mendapatkan porsi dahulu, dan seluruh kehidupan di muka bumi harus dilahirkan untuk melengkapi isi dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan isi dari surga bagi orang-orang yang memilih dirinya untuk pergi ke sana. Itulah yang namanya alam barzah. Dia menunggu saatnya kapan dia akan dihisab. Demikianlah skenario dari Sang Maha Pencipta. Tinggal lagi bagaimana kita menyikapinya. Ingatlah bahwasanya alam kekal itu ada, dan dunia ini bukan apa-apa. Ini hanya tipuan saja. Kita di dunia diibaratkan orang yang sedang bermimpi. Dan apabila kita terjaga, maka kita sudah sampai di alam yang kekal, pada tubuh yang kekal pula. Adam awalnya diciptakan dalam kondisi tubuh yang kekal, tetapi karena dia memakan zat pertumbuhan, maka akhirnya dia tidak kekal lagi. Ada dalam satu ayat juga yang mengatakan bahwasanya
dunia ini akan hancur dan dihancurkan keseluruhannya. Yang ada hanya surga dan neraka. Sampai ada sedikit kalimat di situ, sampai Allah berkehendak lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.